إن يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلم اللهم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم ربنا محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي محمد وعلى سلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته وذريته أجمعين وعلى كل مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نسألك الإجابة بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita sebut nama kedua orang kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita untuk dua orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan diberikan kesejahteraan, ketenangan lahir batin dalam keadaan sejahtera, sehat walafiat, diberikan kesejahteraan dan juga kemampuan untuk melaksanakan ibadah secara sempurna, istiqomah dalam amal solehnya. Mudah-mudahan diwafatkan husnul khatimah dan kelak di akhirat dimasukkan surganya, dijauhkan dari nerakanya, di alam barzahnya. Kita doakan bagi yang sudah meninggal dunia, sebut nama ibu dan bapaknya, summa ila arwahi ahlal kubur, khususon, sebut namanya, kenang jasanya. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa kita sahabat kita yang sudah meninggal dunia, muslimin muslimah saudara kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita khususkan untuk anak cucu keturunan kita semua, generasi-generasi penerus kita semua. Mudah-mudahan mereka dijadikan generasi muslim mukmin yang taat, menjadi orang yang bertakwa dan kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita para sahabat-sahabat kita. Doa kita khususkan untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, baik sakit lahiriah, jasmaniah yang sifatnya bisa disolusi kesembuhannya dengan pendekatan medis, kedokteran, di rumah sakit, dirawat, di klinik, dan di balai-balai pengobatan serta balai perawatan, baik yang dalam proses kesembuhan, dalam proses terapi atau proses rawat inap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Juga untuk yang berpenyakit hati, zalim kepada orang lain, aniaya, khianat, kemudian iri, dengki, jahil, dan aniaya. Mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan dengan solusi pendekatan spiritualitas, mendekatkan diri bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan solusi jalan yang terbaik kembali ke jalan yang benar.
Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isbi wa antas safi la syafiya illa shifauka shifaan la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan negeri kita tercinta. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang adil dan makmur, damai dan sejahtera. Para rakyatnya diberikan kesejahteraan, keamanan, kerjasama, berkolaborasi, gotong royong, guyup, dan para pemimpinnya pemimpin yang adil dan amanah. Khusus untuk para pemimpin yang adil dan amanah, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan untuk melihara tanggung jawabnya dan menunaikan tugasnya serta melaksanakannya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk para pemimpin yang saat ini menjabat yang dolim, yang aniaya, yang senantiasa mempecundangi amanat, berkhianat dan membohongi rakyat, mudah-mudahan Allah segera gantikan dan segera berikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya sesuai janji Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehusuan keikhlasan doa kita untuk diri kita sendiri. Kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita dengan ma'rifat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaannya, kemudian memberikan petunjuknya berupa Al-Qur'an dan dihimpunkan jadikan intisarinya dalam suratul Fatihah. Syariatnya kita membaca suratul Fatihah, hakikatnya minta kepada Allah untuk diberikan kesempatan kepada diri kita menjadi orang yang memiliki nafs yang mutmainnah. Sebagaimana yang ditukil dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang senantiasa bersyukur, senantiasa bersabar, dan senantiasa bertobat. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan derita, senantiasa segera bertobat ketika berbuat salah dan dosa. Kita juga berharap dijadikan orang yang senantiasa ikhlas, mendapatkan apa yang dijadikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala berupa qada dan takdirnya. Kita juga berharap dijadikan Allah Subhanahu wa taala dari silaturahim ini kita mampu untuk meningkatkan kualitas ilmu kita sehingga memiliki ilmu yang bermanfaat, meningkatkan kualitas amal ibadah kita sehingga menjadi amal yang soleh dan baik dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mengharapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
rezeki yang barokah dan thayyibah, sehingga akan memberikan kepada kita kemampuan untuk selalu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga kelak diharapkan terus-terusan memperbaiki amal kita sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sedang berbuat baik dan beramal soleh, dan kita berharap di alam barzah diberikan rahmatnya, dijauhkan dari azab dan siksa kuburnya, dan di akhirat kelak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang menjadi abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarratika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah ya Rabbana, mantapkan kedudukan syahadat kami ya Allah, khusyukkan sholat kami ya Allah, makbulkan saum kami ya Allah, mabrurkan haji dan umrah kami ya Allah, kuatkan iman kami untuk menggunakan harta kami untuk berzakat, berinfak, bersedekah dengan ikhlas ya Allah ya Rabbana. Jadikan diri-diri kami senantiasa mengembangkan diri kepadamu dan menempatkan Engkau sebagai satu-satunya sembahan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Muhammad sallallahu la ilaha illallah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Allahumma ya Allah ya alima ma fi syudur, أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. Allahumma Rabbana, ya Allah ya Rabbana, banyak permohonan kami tapi kami yakin Engkau Maha mengabulkan doa. Dari itu ya Allah, kabulkan doa dan permintaan kami. Istajib ya Allah doaana. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بالبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم wala. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan surat Al-Fatihah seraya dihembuskan dengan bacaan sholawat, kemudian usapkan ke seluruh tubuh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, berharap Allah menyempurnakan semua keinginan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mari kita tarik pipinya ke kiri dan ke kanan agar sama, Bu ya, tidak menyong atas, tidak menyong bawah, menandakan bahwa kita
bahagia. Kalau kita sombong, mencongnya ke kanan. Kalau kita minder, mencongnya ke kiri, atau iri atau minder, ya, atau banyak masalah, mencongnya ke kiri. Ujung-ujungnya stroke. Hati-hati, terlalu banyak mencong kanan karena sombong, nepak dada, terlalu banyak minder atau kiri terhadap apa yang didapat lain akan mencong ke kiri. Maka kita pastikan setiap pagi tarik ke kiri dan ke kanan supaya ya, nah, kiri kanan ya, bawah seimbang. Alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka keluar dari getar kolbu, dilisankan, dibuktikan dengan renyah-renyuhnya bibir, pipi, dan juga sorot mata. Kemudian tangan juga merasa tersaliri saraf-sarafnya sampai dengan ke kaki, dan luruskan dengan doa minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kesempurnaan diri untuk menjadi abdinya Allah. Gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hari ini ingin menjadi abdinya Allah? Sudah menjadi abdinya Allah? Alhamdulillah. Kalau ngaku sudah ya. Kalau ngaku belum juga nggak apa-apa. Ya, bagi yang aku sudah, hati-hati bisa mencong ke kanan. Bagi yang aku belum, bisa mencong ke kiri. Jadi bagaimana kita? Subhan. Alhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Orang yang membiasakan membaca kalimat-kalimat tersebut, insya Allah bibirnya akan seimbang, hatinya akan tenang, dan tidak akan dia terkena penyakit stroke. Ya, percaya nggak Bu? Nah, masalahnya Ibu mau percaya atau ente, ya. Kalau percaya, kenapa? Ibadah puncaknya ibadah dalam rukun Islam yang kelima disebut dengan tawaf. Ya, tawaf itu salah satu bagian dari ibadah haji. Nah, ketika tawaf itu berada di Baitullah, kita yang dikelilingi itu adalah Baitullah, rumahnya Allah, berada di sebelah kiri, dada dibuka sebelah kiri, yang kanan ditutup. Ini menandakan bahwa kita ingin berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapannya mengikuti ucapan para malaikat yang berada di Baitul Makmur. Baitul Makmur itu di mana, Bu? Di bawahnya Aras, di Sidratul Muntaha, di atas langit ke-7. Siapa manusia yang pernah ke sana? Hanya satu orang manusia yang pernah sampai ke sana dan kembali lagi ke sini. Ya, itulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, teladan kita semua, dan beliau membawa kabar berita kepada kita. Siapa yang ingin bahagia hidup di dunia, siapa yang ingin bahagia hidup di akhirat, siapa yang ingin terhindar dari penyakit, maka lakukanlah tawaf dengan sempurna. Tawaf dimulai dengan Bismillahi Allahu Akbar, mencium batu di Hajar Aswad, ya, di pojok Hajar Aswad, kemudian berkeliling membaca dari pojok Hajar Aswad sampai Rukun Yamani, 3 pojokan yang dibaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lanjutkan dengan sholawat, lanjutkan dengan doa, kemudian sesampai di Rukun Yamani, kita istilam lagi ke Rukun Yamani, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa harus dikecup, kemudian kita membacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai titik Hajar Aswad, kembali berulang putaran berikutnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengecup Hajar Aswad kalau memungkinkan, kalau tidak bisa cukup dari jauh, namanya istilam, kecupkan ke bibir kita, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, ya. Kemudian seperti itu lagi. Insya Allah Bu sehat ya. Bagaimana kalau saya kan belum ke sana, saya kan belum bisa ke sana, teu boga ongkos, nyari cangkeng, teu boga duit, eueuh nu mayar, eueuh nu ngabimbing, maka Ibu Bapak tetap baca itu. Tetapi apa yang dilakukan? Sholat subuh berjamaah di masjid. Tentunya masjid yang Bapak Ibu sukai, mau yang dekat, mau yang jauh silahkan. Kemudian tetap tinggal di masjid.
sampai dengan keluar matahari, kemudian sholat 2 rakaat, sholat isyraq atau sholat keluar matahari, maka itu sama dengan akan mendapat pahala dengan orang yang berkeliling di Baitullah, kemudian melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian dia bertahalul sambil menggunakan pakaian ihram. Diawali dengan niat labbaik Allahumma umroh atau labbaik Allahumma hajjan. Kalimat dari sini yang Bapak Ibu ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Nah, silakan Bapak Ibu juga kalau keluar dari rumah mau ke masjid itu baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Moal aya nu nyarek. Aya nu yang sarikeun bae antep meureunna teu ngarti. Ya. Baik yang sudah berangkat ataupun yang belum, biasakanlah bertalbiyah. Jadi kita teusum begitu teh. Sebab talbiyah itu adalah bagi yang sudah berikrar untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, kemudian disunnahkan membacanya. Tapi bagi kita yang belum, tidak dilarang, silahkan latihan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sedang talbiyah begitu, tiba-tiba ada apnia, anunya angen ka urang, lu geuning padede talbiyah tos tiasa, pinter saya di talbiyah, atau haji teu acan, kumaha lamun ku abdi ongkosan. Amin, gitu ya. Ayeuna mah teu saeutik anu rek ngongkosan teu jadi ngongkosanana sabab naon? Akang tadi dihajikeun di salat gitarak teu jadi. Gitu ya. Jadi apa artinya? Teruskan ilmu kita tentang haji, teruskan ilmu kita tentang ibadah. Insya Allah Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada kita dengan kuasanya. Ya Bu, Pak. Alhamdulillah kita sudah bertekad untuk menjadi abdinya Allah. Karena Allah menjadikan diri kita ini untuk menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kok diulang-ulang terus sengaja? Karena apa? Bisa jadi kita lupa ya bahwa kita sebenarnya diciptakan itu hanya untuk menjadi abdinya Allah, bukan untuk menjadi lain-lain, bukan untuk menjadi presiden, bukan untuk menjadi RT RW atau menjadi lain-lain, tapi menjadi abdinya Allah. Syukur kalau jadi presiden kemudian jadi abdinya Allah. Syukur kalau jadi gubernur, jadi dewan, jadi DPR menjadi abdinya Allah. Syukur kalau kita jadi rakyat juga menjadi abdinya Allah. Kalau semuanya di dalam negeri ini menjadi abdinya Allah, Masya Allah. Enak Bu. Ya. Dan itulah yang dicerminkan oleh kehidupan di kota Mekah dan kota Madinah saat ini. Semuanya bertekad untuk menjadi abdinya Allah. Insya Allah. Dan hari ini juga kita bertekad untuk bagaimana menjadi abdinya Allah itu. Sempurnanya abdinya Allah ketika dia mencontoh yang sudah dijadikan Allah contoh teladan abdinya Allah, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh teladan bagi manusia untuk menjadi abdinya Allah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nabi-nabi yang lain tidak usah dipikirin, cukup kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW mencontoh, maka sempurna kehidupan seluruh manusia. Karena manusia-manusia yang lain termasuk para nabi dan rasul, semuanya mereka bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Meskipun waktu itu Kanjeng Nabi belum lahir, Kanjeng Nabi Adam ketika menikah dengan Siti Hawa disuruh membaca syahadat Nur Muhammad Rasulullah. Nabi Adam sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi Musa iri karena apa? Karena dia bukan menjadi manusia terbaik. Manusia terbaik adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim tidak iri karena beliau bangga turunanku bakal menjadi nabi yang menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Termasuk beliau juga mengucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Jangankan hanya para nabi dan rasul, termasuk malaikat dan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan sholawat kepada nabi dan rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabi. Bagaimana dengan kita? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim taslim. Amin. Insya Allah.
Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, sebaik-baik manusia adalah yang meniru aku, kira-kira begitu ya bahasanya. Maksudnya meniru aku itu yang seperti apa? Yang banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain adalah Kanjeng Nabi. Kenapa bisa memberikan manfaat? Karena beliau sayang kepada sesama. Raufur Rahim. Kemudian beliau mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Khairun nas mangkola umuruhu wa hasuna amaluhu. Hasuna amaluhu itu adalah amal soleh. Sedangkan amal yang soleh yang paling soleh seperti apa? Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Terbaik amal soleh di antara kalian adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mengapa demikian? Karena Rasulullah diawali dengan belajar Al-Quran, membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian beliau mengamalkan Al-Quran sampai ditutup dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Beliau sempurnakan nikmatnya dan sempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala Islam sebagai agama. Selama 23 tahun Rasulullah menyampaikan dari mulai Iqra sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum. Alhamdulillah. Kita berapa tahun mengamalkan Al-Quran, Bu? Nah, insya Allah hari ini Al-Quran kita tamatkan ya. Baca tafsir Ibnu Katsir. Tinggal 2 surat lagi kita borong hari ini. Membacanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Di Saung Tahfidz Al-Quran hari ini sebelah kanan komplit, sebelah kiri komplit, depan alhamdulillah ada yang tidak hadir. Di dunia maya sana ada hadir tadi Kang Jack dari Jakarta ya, Kang Jaka. Kemudian ada Ibu Hilda dari Cirebon ya. Kemudian yang lain masih berusaha untuk bergabung. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan baca 2 surat terakhir, yaitu surat ke-113 dan surat ke-114, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita sudah menamatkan 30 juz Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sudah hafid 30 juz. Tapi hafidnya teu nepi ka ngapalkeun, paling teu pernah maca, teu diliwat, nu ngajina teu kaliwat. Tapi nu ngajina sok kaliwat wayahna we berarti loba anu belum. Ya. Bagaimana cara nutupinya? Kurang ngaji deui ti mimiti poe isuk ti Al-Fatihah deui. Itu nyebutnya. Nah, jangan menyesali hidup karena sudah terlewat. Masih ada kesempatan. Insya Allah. Mudah-mudahan bacaan kita yang benarnya, yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bacaan kita yang salahnya, yang kelirunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan meningkatkan belajar, meningkatkan kualitas bacaan kita. Insya Allah. Bapak Ibu, hari ini kita akan baca terjemah dan tafsir surat Al-Falaq dan An-Nas dari tafsir Ibnu Katsir. Termasuk di dalamnya nanti asbab nuzul dan juga hikmahnya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan orang yang dengki dan apabila dia dengki. Kemudian berikutnya surat An-Nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, Tuhan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang maha. Insya